Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja serta puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat menjalankan aktivitas harian kita, yaitu kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan kegiatan mengajar belajar kita pada kesempatan kali ini ada pada ridhonya dan ada pada keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terkhusus kepada para keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa sampai akhir zaman nanti. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita terlebih dahulu buka pembelajaran kita ini dengan membacakan Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi perilaku taat pada aturan. Berikutnya kita akan membahas materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Mari sama-sama kita lihat materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah kompetisi atau hidup adalah berkompetisi. Untuk apa berkompetisi? Untuk menjadi orang atau untuk menjadi manusia yang terbaik. Terbaik di hadapan Allah atau terbaik menurut agama dan terbaik di hadapan para hamba-hamba Allah, yaitu di hadapan manusia. Selain kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan, namun sayang anak-anakku, yang banyak orang terjebak pada kompetisi yang memperturutkan hawa nafsu, yaitu hawa nafsu duniawi. Seperti apa contohnya? Contohnya berkompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Semuanya itu sejatinya adalah fata morgana, indah menggoda saja, tetapi sesungguhnya tiada apa-apa. Bahkan tak jarang setiap orang berkompetisi diiringi dengan rasa suuzon. Apa itu suuzon? Suuzon adalah berburuk sangka kepada Allah dan kepada manusia. Dan nauzubillah juga apabila mereka berkompetisi, ya, sambil diiringi atau dengan diiringi dengan rasa iri dan ria. Nauzubillah summa nauzubillah. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah atau sebagai orang Islam, ya,
harus seperti apa berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semua dalam firman-Nya, ada pada surat Al-Maidah ayat 48. Mari sama-sama kita baca terlebih dahulu sebelum menelaah lebih jauh lagi. Silahkan dilihat, disimak, dan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bahas tajwidnya. Sebelum kita bahas kepada makna dan asbabun nuzulnya, kita bahas terlebih dahulu tajwid yang ada pada surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kalau misalkan kita bahas tajwidnya secara menyeluruh, sejatinya ini banyak. Tapi yang Bapak tampilkan di sini hanyalah 5 pembahasan hukum bacaan saja. Ya, bisa dilihat oleh anak-anakku. Yang pertama ada kalimat wa'anzalna. Anza. Hukum bacaannya adalah ikhfa khalqi. Kenapa adalah ikhfa khalqi? Karena kita lihat di sini ada nun sukun, ya. Nun sukun bertemu dengan huruf za, ya. Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf yang 15, di salah satunya adalah huruf za, maka hukum bacanya disebut dengan ikhfa halqi. Yang kedua, di sini ada milkum syir'atan. Kumshi hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Kenapa hukum bacaannya adalah izhar syafawi? Ya, karena di sini kita lihat ada mim sukun, ya, bertemu dengan huruf shin, ya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf shin, maka hukum bacaannya disebut dengan izhar syafawi. Tapi bukan mim sukun bertemu dengan huruf shin saja. Apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaannya menjadi izhar syafawi. Yang berikutnya ada wa minhaja. Di sini kita baca ja, ya. Tidak wa minhajan. Kenapa wa minhaja? Ya, karena hukum bacaannya adalah mad iwad, ya. Mad iwad ini apa? Mad iwad adalah tanda baca fathah tain, ya, bertemu alif dan diwaqafkan. Nah, ini adalah waqaf nih. Jim ada huruf jim di atasnya nih, ya. Yang berikutnya walau sya'allah, sya'a, ya, hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil?
Karena ada mad tabi'i atau mad asli. Sya'a ini dah. Sya'a ini adalah mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, atau ada alif, harakat sebelumnya fathah, maka hukum bacanya disebut mad tabi'i. Nah, mad tabi'i di sini ya, dia bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut dengan mad wajib muttasil ya. Karena sya'a satu kata, Allah satu kata lagi ya. Yang berikutnya ada ummatan wahidah, ummatan wahidatan ya. Tawwa hukum bacaannya di sini adalah idgham bi gunnah. Kenapa hukum bacanya idgham bi gunnah? Karena di sini ada tanwin ya, bertemu dengan huruf waw, atau ada nun sukun ya, bertemu dengan huruf ya, nun mim waw, yaitu huruf idgham bi gunnah, maka hukum bacanya disebut dengan idgham bi gunnah. Nah, inilah pembahasan tajwid kita ya. Berikutnya kita akan bahas asbabun nuzulnya daripada surat Al-Maidah ayat 48. Bisa kita lihat di sini asbabun nuzul daripada surat Al-Maidah ayat 48 ini adalah karena banyaknya penyelewengan ya dari ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disembunyikannya atau tidak disampaikannya kebenaran dari ajaran Rasul sebelum Nabi Muhammad, dan mereka ganti dengan ajaran yang sesuai dengan hati mereka. Karena alasan itulah surah Al-Maidah ayat 48 ini diturunkan untuk menjelaskan bahwa Al-Quran juga menjelaskan ajaran-ajaran terdahulu yang disembunyikan dan menyempurnakannya serta menjaga keasliannya ya. Jadi ada orang-orang ya, ketika sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka memegang kitab-kitab sebelumnya. Contohnya ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil ya, dibawa oleh para nabinya, benar semuanya ya, yaitu menegakkan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Menegakkan bahwasanya Allah itu satu atau ajarannya sama, ada ajarannya sama, itu ajaran tauhid ya. Tapi setelah para rasulnya tiada, maka orang-orang yang ditinggalkan oleh para rasulnya, mereka menyelewengkan ajaran rasulnya ya. Maka hadirlah Al-Quran ya sebagai penyempurna daripada itu semua. Oke, itulah asbabun nuzul daripada surat Al-Maidah ayat 48. Berikutnya kita bahas makna daripada surat Al-Maidah ayat 48 ini. Anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan makna ayat. Dalam pembahasan makna ayat ini, di sini Bapak tuliskan setelah ayat ada kalimat-kalimat. Sejatinya ini bukanlah artinya, tapi makna daripada artinya. Sekarang kita lihat dulu atau kita baca dulu artinya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum
fastabiqul khairat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah kalian semua kembali. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itulah maknanya, itulah artinya. Sekarang kita bahas makna dari setiap arti. Wa anzalna ilaikal kitab, Allah telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab. Alkitab ini adalah Al-Quran bil haq, dengan kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi, musaddiqal lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaminan alaihi, dan menjaganya. Jadi dari wa anzalna ilaikal kitaba bil haq sampai wa muhaimin alaihi, ini intisarinya adalah iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani yang namanya Al-Quran, atau untuk mengimani Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat. Nah, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Lalu yang berikutnya, fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah segala sesuatunya di antara kalian dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kalian, ya. Jadi dalam potongan ayat yang kedua ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengambil Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, ya, atau pedoman hidup kita sehari-hari. Contoh di dalam Al-Qur'an, ya, ada kalimat atau ada ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya. Nah, ini adalah perintah Allah, dan sejatinya perintah Allah ini, ya, harus kita jadikan pedoman hidup kita, ya. Janganlah sekali-kali kita mendekati yang namanya zina tadi, ya. Kenapa? Karena zina ini adalah sebuah atau ayat Al-Qur'an yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan atau Allah turunkan untuk kita semua, dan kita harus menjadikan itu semua menjadi pedomannya, ya. Lalu berikutnya, likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Likulli, kami jadikan di setiap umat, ya. Likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan. Likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi setiap umat kami berikan syariat dan jalan yang lurus, ya. Jadi dalam potongan ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap umat syariat-syariat dan jalan yang terang atau jalan yang lurus, ya. Contohnya umatnya Nabi Musa alaihi salam dengan kitabnya Taurat, Allah memberikan syariat-syariat kepada mereka dan memberikan jalan yang terang kepada mereka, ya. Berikutnya juga nabi-nabi yang setelahnya sampailah kepada Nabi Muhammad SAW diberikan tuntunan atau syariat dan jalan yang lurus. Nah, dalam potongan berikut ini, ya, maka tiap-tiap umat memiliki syariatnya masing-masing, ya. Maka kita harus berpegang kepada itu semua, ya. Tapi setelah adanya Al-Qur'an, ya, maka kitab-kitab sebelumnya atau umat-umat yang sebelumnya sejatinya harus mengikuti Al-Qur'an. Karena apa? Karena
sudah dihapuskan oleh Al-Qur'an, ya. Lalu berikutnya, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat, ya. Walau sya'allah, dan kalau Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan, akan Allah jadikan kalian semua satu umat saja, walakin liyabluwakum, tetapi Allah ingin menguji kalian, fima atakum, dengan apa-apa yang sudah datang kepada kalian, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah, ya, materi inti kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlomba-lomba dalam hal yang baik, ya. Hal yang baik itu apa contohnya, ya? Banyak contohnya. Apabila kita mengikuti sebuah kompetisi, maka sejatinya harus kita munculkan sifat atau perilaku sportivitas, ya. Tidak boleh curang ataupun menggunting ataupun misalnya curang tadi, ya. Gitu. Tapi harus menjunjung tinggi sportivitas, karena memang sportivitas ini ada di dalam Al-Qur'an, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Gitu. Atau dalam makna lain, berlomba-lomba dalam kebaikan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus atau senantiasa selalu beramal soleh, gitu. Kenapa kita harus selalu berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, ini ada pada kalimat terakhirnya, ilallahi marji'ukum jami'a, karena kita semua, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun, ya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya. Kalau misalkan kita melihat orang lain sedekahnya sedikit, ya, maka kita harus lebih banyak lagi, ya. Gitu anak-anakku. Baik, anak-anakku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan makna daripada surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kalau kita ambil atau kita tarik kesimpulan, di sini ada 5 isi kandungan atau ada 5 makna. Yang pertama, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tiap-tiap umat memiliki syariatnya masing-masing, ya, maka silahkan, ya. Gitu. Yang keempat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan yang terakhir, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku, ya, mendapatkan pelajaran, ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian dari Bapak. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.